Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara semuanya, Shalom. Bulan ini kita akan belajar satu topik yang baru, satu tema yang baru. Bulan ini kita belajar tentang doa, tentang iman, dan tentang firman. Sekali lagi, kita akan belajar tentang doa, tentang iman, dan tentang firman. Tiga hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bukankah Alkitab berkata bahwa iman timbul daripada firman Allah sendiri, amin. Dan kalau kuasa firman membangkitkan iman, iman membuat kita percaya. Maka ketika kita percaya, kita akan berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita akan mengalami kuasanya. Karena itu saya berharap Ibu Bapak Saudara semuanya jangan pernah berhenti di satu titik dari serangkaian firman Tuhan yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Kalaupun mungkin Anda berhalangan karena ada acara di luar kota misalnya, Anda harus mengikuti secara online. Jangan sampai terputus, karena saya rindu jemaat Tuhan di bulan ini menjadi jemaat yang mengalami Tuhan, menjadi jemaat yang berkemenangan di dalam Dia. Pagi hari ini kita akan belajar tentang doa, esensi doa yang sebenarnya. Saudara-saudara, saya akan memulai dengan sebuah hal yang cukup mengherankan. Ternyata ada loh yang seperti ini di dunia ini. Ini namanya patung tak terlihat, karya Salvatore Garau dari Italia. Seorang seniman di Italia, cukup terkenal, cukup punya nama. Makanya dia satu kali membuat heboh di kalangan dunia seni dengan dia memamerkan patung imaterial, patung tak terlihat. Makanya kalau Anda lihat ini senimannya, dan yang di sampingnya adalah patung yang tak terlihat. Siapa lihat patungnya? Tidak ada. Itu sebabnya disebut patung tak terlihat, patung imaterial. Dan ketika dilelang, patung tak terlihat ini laku, saudara. Laku 262 juta. Siapa mau beli patung tak terlihat? Dia hanya dapat sertifikat yang menyatakan patung tak terlihat ini buatan seniman Italia yang terkenal yang bernama Salvatore Garau. Apa arti dari apa yang saya gambarkan buat ibu bapak saudara? Ini tidak terlihat. Tapi saya tanya, tidak terlihat, nyata enggak? Nyata enggak? Enggak, tak terlihat dan benar-benar tidak ada, imaterial. Tapi tidak semua yang tidak terlihat itu tidak nyata. Dalam hidup banyak hal tidak terlihat, tapi ada. Tidak terlihat, nyata. Tidak terlihat, tapi kuasanya, pengaruhnya, dampaknya itu ada. Itulah yang saya sebut doa. Kalau Anda tanya kepada saya, wujudnya doa apa? Kuasa doanya seperti apa? Apakah terlihat? Tidak terlihat. Imaterial. Itu supranatural. Tapi justru yang supranatural membuat perkara-perkara natural itu terjadi. Itu kuasa doa. Makanya saya mengajak jemaat, kalau mau menjadi orang Kristen yang berkemenangan, hiduplah di dalam kuasa doa. Beberapa orang kenapa tidak berdoa? Karena mereka tidak melihat. Karena tidak melihat, mereka berpikir bahwa itu tidak nyata. Tapi orang benar bukan hidup dari apa yang dia lihat. Orang benar hidup dari apa yang dia percaya. Itu sebabnya dia berdoa. Dan pada akhirnya doa membuat kuasa Tuhan nyata. Hari ini kita akan belajar tentang esensi doa. Ada beberapa hal saya ingin sampaikan kepada ibu bapak saudara. Dan yang pertama, saya akan memulai dengan seperti ini. Ada 3 tokoh wanita di dalam Alkitab yang sama-sama punya problem, mandul. Zaman itu, kalau mandul, itu hebat sekali penderitaan yang ditanggung wanita. Secara rohani, dia merasa ada dosa yang tidak beres. Secara psikis, dia tertekan. Lalu kemudian secara sosial dia malu. Itu wanita mandul di era atau di zaman itu, saudara.
Dan 3 wanita ini sama-sama mandul. Wanita pertama namanya Sarah, wanita kedua namanya Rahel, dan wanita yang ketiga namanya Hana. Sama-sama mandul, tapi 3 wanita ini punya respon yang berbeda. Sekali lagi, yang terpenting bukan masalahmu apa, yang terpenting adalah responmu seperti apa. Sarah, bagaimana meresponi dengan masalah yang dia hadapi. Dia tahu bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa akan ada keturunan yang besar yang akan lahir daripada Abraham. Dan dia istri sahnya. Tapi masalahnya dia mandul. Meresponinya dengan cara apa? Dia ambil yang namanya jalan pintas. Dia ambil yang namanya shortcut itu. Maka dia sodorkan Hagar kepada suaminya Abraham. Supaya Abraham menghampiri Hagar. Dan memang benar bahwa akhirnya Hagar melahirkan anak yang namanya Ismail. Tapi siapa sangka keputusan Sarah itu menjadi duri dalam daging di dalam dirinya. Sebab begitu Hagar memiliki anak, maka Hagar mulai memandang rendah Sarah, memandang rendah nyonyanya itu. Dan kemudian terjadilah konflik. Dan konflik itu tidak hanya berhenti pada Sarah dan Hagar, tapi terus terjadi hingga dari generasi ke generasi berikutnya. Saudara-saudara, dia ambil cara jalan pintas. Dengan caranya sendiri. Rahel itu beda cerita. Apa yang dilakukan Rahel? Alkitab menulis seperti ini, bahwa Rahel marah-marah. Rahel bersungut-sungut. Rahel bahkan setiap hari dia berkata-kata negatif tentang masalah yang dia alami, masalah yang terjadi. Bahkan Rahel sempat mengancam kepada suaminya Yakub, lebih baik aku mati saja, pengen bunuh diri. Sampai Yakub ini sedemikian marah dengan Rahel, karena Yakub berkata, apa aku ini Allah sehingga membuat engkau tidak mengandung. Dengan kata lain, Yakub ini bahasa Jerman yang buat saudara-saudara. Karena mungkin sudah capek tiap hari dengar gerutuan keluhan daripada istrinya yang namanya Rahel. Beda dengan Hana. Hana menyikapi mandulnya, menyikapi masalahnya dengan cara apa? Dia datang ke rumah Allah dan dia berdoa. Dia berdoa tidak cuma sekali. Alkitab mencatat tiap tahun dia berada di rumah Allah untuk berdoa. Artinya secara konsisten dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan di titik tertentu Tuhan mendengar doa Hana. Dan Hana akhirnya memiliki anak yang namanya Samuel. Salah satu pemimpin terbesar di Israel. Bahkan Alkitab juga menulis bahwa Hana tidak hanya mendapatkan Samuel saja, tetapi juga setelah Samuel lahir, 1 Samuel 2 ayat 21 mengatakan bahwa dia melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Berarti total Hana punya 6 anak. Tuhan memang kalau menjawab doamu selalu lebih dari apa yang kau doakan, selalu lebih dari apa yang kau pikirkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu setiap kali Anda menghadapi kesulitan, maka belajar berdoa, cari Tuhan. Namun esensi doa, apakah itu hanya supaya ketika kita dapat jawaban, dapat solusi, kemudian selesai? Maka yang pertama, esensi doa itu bukan sekedar pemberi solusi. Garis bawahi kata sekedar, itu artinya gini, bahwa doa itu memberi solusi, tapi jangan berhenti hanya di titik itu. Doa bukan sekedar pemberi solusi. Doa esensinya adalah membangun relasi. Amin. Karena banyak orang Kristen begini. Ketika dia sakit, dia berdoa, Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan, lalu kemudian selesai, berhenti. Relasinya dengan Tuhan berhenti hanya di titik ketika dia mendapatkan jawaban Tuhan dalam doanya. Minta pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan, begitu dia dapat pekerjaan, berhenti dia berdoa. Minta berkat dalam usaha, Tuhan kirimkan berkat yang berlimpah-limpah. Beberapa orang Kristen saya jumpai, dia berhenti berdoa, karena apa? Sibuk ngurusi pekerjaan. Dan kadang-kala tidak hanya sibuk ngurusi pekerjaan, dia masih mengeluhkan pekerjaannya yang sangat repot.
Sehingga kadang-kala mengherankan, Tuhan memberkati, tapi yang keluar bukanlah ucapan syukur, tapi justru keluhan karena berkat Tuhan yang besar. Hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Doa bukan sekedar pemberi solusi. Doa merupakan kesempatan membangun relasi. Amin, saudara. Saya mengajak jemaat setiap hari bangun relasimu kepada Tuhan. Entah Anda ada masalah atau tidak ada masalah, bangun relasimu dengan Tuhan. Entah hari ini Anda sedang mengalami kesulitan atau tidak, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan saya pernah berkata, ketika Anda ada dalam masalah, Anda berdoa, Tuhan akan menyatakan mujizat dan kuasanya dalam hidupmu. Tapi kalau tidak ada masalah, perlukah saya berdoa? Jawabannya perlu. Sebab apa? Justru itu adalah kita sedang mempersiapkan rumah rohani kita. Maka begitu badai datang, rumah rohanimu itu kuat. Sebab ibarat Anda membangun rumah di atas fondasi batu dan bukan pasir. Persiapan adalah kunci kemenangan dan doa adalah kunci di mana Anda semuanya akan menang di masa-masa sulit. Yang pertama, saudara, doa bukan sekedar pemberi solusi. Doa adalah membangun relasi. Yang kedua, apakah Anda tahu perbedaan antara upload dan download? Mungkin generasi milenial saya rasa Anda tidak sulit untuk memahami. Tapi generasi saya ke atas mungkin cukup bingung istilah. Mirip antara upload dan download. Saya sampai bahkan carikan gambar untuk ibu bapak saudara semuanya supaya lebih memahami upload itu apa, download itu apa. Upload itu artinya dari kita unggah ke server, itu upload. Gambarnya ini saudara, di laptop ini kita, pengennya kita, kalau Anda ingin upload foto, berarti foto Anda unggah ke atas, Anda unggah ke server, supaya di sana bisa terlihat oleh banyak orang, misalnya demikian. Tapi download itu berbeda, download itu artinya file yang sudah ada di server, file yang ada di atas sana, Anda tarik ke bawah, Anda ambil, itu namanya download. Sejauh ini apakah ibu bapak saudara bisa paham? Kalau mbah-mbah mboten ngertos, mengke tekok anak putune, nggih. Nah, anak cucu Anda harus paham loh ya, Anda generasi milenial bahkan tidak tahu upload and download. Saya rasa mestinya itu tidak terjadi. Oke. Inti dari apa yang saya sodorkan buat Anda, doa itu seperti apa sih? Doa itu bukan sekedar upload. Jadi boleh upload itu boleh maksudnya, tapi jangan sekedar atau jangan berhenti hanya titik kita upload. Tapi doa itu download. Upload itu artinya saya punya ingin, saya naikkan ke atas kepada Tuhan, itu upload. Saya ingin sembuh, itu upload. Saya ingin sukses, itu upload. Saya ingin anak-anak saya berhasil, itu upload. Saya ingin apa, saya butuh apa, saya sampaikan kepada Tuhan, itu upload. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Tapi jangan sekedar atau berhenti di upload. Doa esensinya itu download. Hidup bukan soal apa yang kita inginkan dijawab, tapi hidup adalah soal apa yang Tuhan inginkan biar itu terjadi dalam hidup kita. Makanya ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42, Yesus memberi kepada kita contoh teladan bahwa doa bukan sekedar upload, menyampaikan keinginan, menyampaikan permohonan, tapi doa adalah mengenal, mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yesus berkata kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Yesus upload keinginannya kepada Bapaknya, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi perhatikan kalimat berikutnya,
Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Itu mendownload kehendak Bapaknya. Dua hal yang harus terjadi bersama-sama. Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Dan salah satu kalimat di dalam doa Bapa kami juga dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, supaya di bumi seperti di sorga. Berarti kita menarik, mendownload kehendak Bapa, mendownload keadaan sorga supaya ada di bumi. Doa itu bukan sekedar ngotot, tapi doa pada waktu yang bersamaan harus pasrah dengan kehendak Tuhan. Ini bagian yang sulit, saudara. Antara ngotot dan pasrah, lebih mudah buat kita yang mana? Kebanyakan mungkin akan lebih mudah ngototnya. Tapi celakanya ngotot saja banyak yang putus asa, apalagi pasrah. Yesus mengajarkan, fakta dia berdoa hingga 3 kali memohon permohonan yang sama. Itu menunjukkan keseriusan Yesus ketika dia minta kepada Bapaknya supaya cawan itu dilalukan daripadanya. Tapi selalu diakhiri dengan kalimat, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. 2 dimensi yang harus ada dalam doamu. Anda harus memperjuangkan. Tapi pada saat yang sama, Anda harus berserah penuh apapun kehendak Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya dan jemaat berkunjung ke salah seorang staf gereja kami, ke rumah Pak Doni, untuk memantau, melihat kabar terbaru dari kondisi Pak Doni. Saya rasa semua jemaat sudah tahu kurang lebih ceritanya, bahwa tahun kemarin Pak Doni divonis terkena kanker, dan tahun ini harus dilakukan serangkaian, sudah dilakukan kemo, sudah dilakukan serangkaian pengobatan. Tapi bagaimanapun juga awal tahun harus ada tindakan lagi untuk melakukan operasi supaya kansernya bisa teratasi, saudara. Dan setelah operasi, Pak Doni masih harus bergumul untuk pasca operasi, yang mana harus berjuang dulu di masa adaptasi itu. Karena dia harus kehilangan salah satu bagian tubuhnya yang cukup penting dan digantikan oleh tubuh buatan manusia dan harus beradaptasi. Dan itu pun prosesnya saya tahu karena beberapa kali kami kunjungi ke rumahnya dan itu sangat menyakitkan secara fisik. 2-3 bulan oke, sudah berjalan dengan baik, tetapi 2 mingguan ini, saudara kan tidak berjumpa dengan Pak Doni sekeluarga karena kembali ada masalah dengan penyakit lamanya. Kami kemarin ke sana dan saya bilang ke Pak Doni harus segera USG saja, jangan nunggu antrian BPJS. Ya, kalau nunggu waktunya masih nanti akhir bulan, saudara. Maka kami minta udahlah di USG dulu aja. Dan kemarin malam istrinya WA Ibu Gembala, dan pagi tadi sebelum ibadah jam 6-an saya sempatkan untuk ke rumahnya lagi untuk melihat kondisinya seperti apa. Dukung dalam doa, saudara-saudara, karena ada indikasi bahwa kemungkinan kansernya menyebar lagi. Cukup berat buat keluarga ini, padahal dia orang yang setia, dia orang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan saya kuatkan dia. Saya rasa Pak Doni juga sedang mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak jemaat dukung dalam doa, tapi saya kuatkan dia, teguhkan dan kuatkan hati. Jangan pernah kehilangan keyakinan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang sanggup. Amin. Tidak ada penyakit yang terlalu sulit bagi Tuhan. Saya tadi pagi berkata, nggak ada bedanya antara flu dan kanker bagi Tuhan, nggak ada bedanya. Kalau bagi kita, kalau bagi rumah sakit, bagi dokter itu bedanya sangat besar.
Tapi bagi Tuhan, tidak ada penyakit ini sampai Tuhan harus effortnya lebih karena ini penyakit yang lebih serius, nggak ada. Bagi Tuhan semua penyakit sama. Kalau dia mau, dia bisa sembuhkan. Maka saya berkata kepada dia, kuatkan dan teguhkan hatinya. Kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan. Sanggup sembuhkan. Amin. Tapi kalaupun mungkin kamu harus menjalani sedemikian banyak proses, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kamu harus yakin Tuhan kasih kesanggupan buat kamu. Saya berkata kepada dia, hendaklah, seperti Paulus berkata, hendaklah Tuhan dimuliakan, baik dari hidupku maupun dari matiku. Saya berkata kepada Pak Doni, kalau Tuhan sembuhkan engkau dengan cara mujizat, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalaupun tidak, proses harus berjalan. Tapi responmu benar, responmu tepat. Engkau tidak menyalahkan Tuhan. Engkau tetap berharap, berserah, memperjuangkan, sekaligus berserah kepada Tuhan. Saya berkata, responmu itu menjadi berkat yang jauh lebih besar daripada mujizat itu. Tadi ketika kita menyembah, istri saya berkata kepada saya, bukan secara kebetulan tema bulan ini adalah doa, iman, kuasa firman. Mungkin tidak hanya Pak Doni, ada beberapa jemaat beberapa minggu terakhir ini mengalami masa-masa yang berat. Saya berkata kepada saudara dengan pesan yang sama. Yang terpenting bukan masalahmu, yang terpenting adalah bagaimana responmu terhadap masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Perjuangkan, jangan menyerah. Saya dalam hidup prinsipnya sederhana, memperjuangkan yang terbaik. Apapun hasilnya, biarlah ada anugerah Tuhan yang menyertai. Amin. Kalau hasilnya bagus, puji Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Kalau hasilnya mungkin tidak bagus, tapi karena respon kita bagus, tetap itu menjadi berkat dan kesaksian yang baik. Doa harus berserah, sekaligus memperjuangkan. Enggak boleh pincang, enggak boleh Anda berkata aku berserah, tapi sebenarnya Anda sudah putus asa dan tidak memperjuangkan. Enggak boleh, saudara. Makanya saya berkata kepada Pak Doni, jangan menyerah, apapun harus dijalani, dihadapi. Tindakan medis apapun jalani. Itu artinya doa sambil memperjuangkan, tidak menyerah. Tapi apapun hasilnya, belajar berserah. Makanya dukung dalam doa di waktu-waktu pribadi Anda. Dukung beberapa jemaat yang hari ini masih bergumul untuk sakit penyakitnya. Ada Pak Slamet yang kemarin stroke, masuk ICU. Ada Bu Tarno, sudah 2 tahunan. Saya kalau berkunjung ke rumah jemaat, lihat kondisi seperti itu, sedih, saudara. Tapi saya hanya menguatkan, meneguhkan hatinya. Saya tidak tega lihat jemaat yang harus bergumul setiap saat dengan sakit penyakitnya. Bertahun-tahun. Jangan pernah berhenti menyerah. Amin. Makanya kami pikirkan bahwa gereja akan ada pelayanan home care kepada jemaat. Ada beberapa jemaat yang tidak memungkinkan untuk mereka hadir di gereja. Kami pikirkan, segera kami buat biar gereja yang datang ke rumah-rumah untuk menguatkan, meneguhkan mereka, mengajak mereka menyembah, mengajak mereka merenungkan firman dan mendapat kekuatan daripada firman Tuhan. Saya berdoa Anda semuanya mendukung pelayanan ini. Yang saudara rindu nanti terlibat bisa hubungi saya. Kita akan kunjungi secara berkala jemaat-jemaat supaya mereka nggak merasa sendiri. Ada Tuhan yang menyertai, ada saudara seiman yang juga care dengan mereka semuanya. Amin. Yang ketiga, esensi doa itu apa? Yang ketiga, bahwa doa itu nggak bisa menggantikan kerjamu. Tapi juga kerja tanpa doa itu sia-sia. Saya ulangi lagi, kalau Anda berdoa bukan berarti Anda lepaskan tanggung jawabmu untuk kerja, nggak boleh. Makanya kalau Anda sakit tetap berobat,
Nggak apa-apa. Itu bukan tanda Anda kurang iman. Justru karena Anda punya iman, Anda lakukan sesuatu. Kalau Anda mau diberkati, jangan hanya Anda berdoa. Lalu kemudian berharap tiba-tiba hujan dari langit bercampur uang turun ke rumah Anda. Saya masih ingat ketemu dengan seorang teman, dan teman saya ini nggak jelas hidupnya. Dia petobat baru, dan kemudian saya tanya kepada dia, ayo kerja. Jawabannya sungguh mengagetkan saya. Jawabannya si rohani, karena dia kutip ayat firman Tuhan. Dia berkata seperti ini kepada saya, kenapa mesti harus kerja? Bukankah burung di udara itu dipelihara oleh Bapakku di sorga? Jangan tiru, saudara. Karena kemarin ketemu dengan saya, minta uang. Saya mestinya ngomong, ya kamu harusnya terbang dulu. Nggak tega saya ngomong, saudara. Nggak kerja, nggak bisa. Nggak boleh ada jemaat di sini rajin berdoa tapi malas kerja, nggak boleh. Kalau mau diberkati, Anda harus juga bekerja. Makanya minggu atau bulan lalu kita belajar tentang dunia kerja. Saudara masih ingat kan? Setiap kali doa berkat, salah satu ucapan di dalam doa berkat adalah seperti ini, bahwa Tuhan akan mencurahkan hujan bagimu. Jadi bagiannya Tuhan itu mencurahkan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaan. Bagiannya Tuhan kasih hujan. Ini tanah dikasih hujan. Tapi saya tanya, kalau kira-kira Tuhan kasih hujan, Anda cuma diem, Anda cuma terima ini hujan, tumbuh nggak? Nggak bisa. Tuhan bagian yang ngasih hujan, bagian kita adalah menanam, menabur, mengolah, merawat. Maka ketika kita menanam, kita mengolah, pada akhirnya apa yang kita tanam pasti tumbuh, pasti berbuah, dan kita bisa memanennya. Bagian Tuhan memberi hujan, bagian kita mengolah, menanam, memelihara. Rajin kerja semuanya, amin. Anda nggak boleh diam dan pasif. Orang Jawa saja punya falsafah, obah, owah. Kalau Anda obah, Anda gerak, Anda upaya, Anda melakukan usaha, pasti ada hasilnya, sekecil apapun hasilnya. Jadi semuanya harus kerja, karena doa nggak bisa gantikan kerja. Tapi jangan lupa, poin berikutnya, bahwa doa tanpa kerja itu sia-sia. Ini satu ayat, mungkin sedikit beda konteks, tapi pemahamannya sama. Paulus berkata, aku ini menanam, soal pertumbuhan gereja. Aku ini menanam, Apolos itu menyiram. Jadi ingat loh, ada yang ditanam, ada yang disiram, ada yang diolah. Tapi berikutnya berkata, tapi Allah yang beri pertumbuhan. Maka doa tanpa kerja itu memang nggak boleh. Tapi kerja tanpa doa itu sia-sia. Sebab Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Makanya salah satu kalimat yang cukup berkesan buat saya adalah seperti ini. Bukan seberapa kuat Anda mendayung, tapi seberapa kuat arus yang ada di bawah perahu Anda. Amin, saudara. Yang membuat Anda bisa sampai ke seberang, itu bukan saja seberapa Anda kuat mendayung. Maka jangan pernah Anda berhenti mengandalkan Tuhan. Coba cek hidupmu hari ini, siapapun Anda. Karir dalam pekerjaanmu, kalau Anda seorang usahawan, usahamu, coba pikir baik-baik. Kalau benar-benar Anda meninggalkan, mengabaikan faktor X, saya tanya dan jawab jujur, kira-kira Anda dan saya hari ini menjadi sebagaimana ada nggak? Nggak akan pernah bisa. Coba jujur loh. Coba jujur. Kalau nggak ada faktor X itu, apakah Anda dan saya di titik sekarang? Nggak bisa. Bahkan saya berani bilang, harus kerja, tapi Tuhan itu selalu memberi lebih dari apa yang kita kerjakan.
Hari ini keberadaan kami bukan karena kerja kami. Kami bekerja, ya. Tapi kalau bicara soal berkat, itu Tuhan ngaturnya luar biasa. Mungkin Anda berkata, tapi Pak, hari-hari ini kenapa arus di bawah perahu saya kok mandek, Pak? Nggak dibawa kemana-mana, itu mungkin pertanyaan. Bertahan. Sebab apa? Nggak selamanya arus itu diam terus. Amin. Anda konsisten dengan doamu, konsisten dengan usahamu, tunggu saja. Satu waktu arus itu akan kembali mengalir dan membawa perahu Anda bergerak lagi. Jadi saudara-saudara, doa tidak bisa gantikan kerja. Tapi kerja tanpa doa adalah sia-sia. Yang keempat, yang terakhir, doa itu nggak bisa sesekali. Sebab doa adalah disiplin rohani yang tidak pernah henti. Doa ini sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit, sekalipun terlihat yang paling mudah. Kenapa saya bilang mudah? Sebab di dalam doa tidak ada tuntutan, Anda harus doa dengan kalimat yang indah. Apakah Tuhan pernah menuntut? Berarti mudah enggak? Mudah ya? Tuhan tidak pernah menuntut doa itu harus seharian, enggak pernah. Bahkan kalaupun Alkitab kasih standar, saudara, tidak kuatkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Dan kalaupun mungkin Anda belum kuat 1 jam, 15 menit pun itu tetap dihargai Tuhan. 5 menit pun tetap dihargai oleh Tuhan. Saya tanya, sulitnya doa apa? Mudah, tapi banyak orang kesulitan konsisten melakukannya. Di dalam Alkitab, Lukas 18 ayat yang pertama, ini jarang loh, kalau Anda teliti ya, biasanya dalam perumpamaan, itu Yesus itu memberikan kesimpulan di akhir. Baru kali ini ada perumpamaan, Yesus sudah kasih jawaban di depan. Ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya Tuhan mau to the point. Kalau kamu berdoa, jangan pernah berhenti. Jangan pernah jemu untuk berdoa. Karena kalau kita tidak berhenti untuk berdoa, Anda sesungguhnya pasti mengalami mujizat dan pertolongan. Kalau saya bilang mujizat, itu jangan selalu dipikirkan seperti apa yang Anda minta dan harapkan. Mujizat menurut saya justru lebih seperti ini. Kehendak Tuhan terjadi sempurna di dalam hidupmu. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin bisa diklik berikutnya, saudara. Masalah kita itu bukan karena kita tidak bisa berdoa. Masalah kita kurangnya konsisten kita dalam melakukannya. Tuhan menghargai konsistenmu. Setiap hari makanya ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu. Saya selalu mengingatkan juga anak-anak kami, ini Brian kuliah di luar kota, saya selalu ingatkan, baca Alkitabmu sampai mana? Apakah, karena kami kan tiap hari baca Alkitab, apakah sama dengan kami sekarang baca di kitab apa, pasal apa? Karena sebelum dia berangkat kan kami selalu bacanya bareng. Lah, harusnya dia di Jakarta sana harusnya mengikutinya juga sama. Saya selalu ingatkan doa. Kenapa? Doa itu ibarat bukan lari jarak pendek. Doa itu bukan sprinter. Doa itu kadang-kala maraton. Anda mungkin sudah bergumul tidak hanya 1-2 bulan, 1-2 tahun. Kalau Anda tidak punya endurance yang bagus, Anda akan berhenti berdoa. Kami menggumulkan banyak hal. Dan mungkin sampai hari ini kami sudah menggumulkan lebih daripada 10 tahun, saudara. Kami bergumul. Karena itu doa itu maraton. Jangan kehabisan tenaga di tengah jalan. Lakukan terus. Tapi belum terjadi, lakukan terus. Belum terjadi, bukan berarti tidak terjadi sesuatu.
kalaupun memang realnya tidak terjadi sesuatu, minimal engkau tambah kuat, minimal engkau tambah teguh, minimal engkau tambah kokoh di dalam Tuhan. Doa tidak pernah nol efek, selalu ada. Kalau tidak mujizatnya terjadi, mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Engkau lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Dan seringkali kita seperti gambar ini. Jangan pernah berhenti berdoa, sebab Anda tidak pernah tahu sedekat apa dengan pertolongannya. Kita ini seperti gambar ini, menyedihkan nggak? Kita pukul masalah kita, pergumulan kita dengan doa-doa kita. Pukulan pertama belum terjadi sesuatu, pukulan kedua belum terjadi sesuatu. Dan seringkali seperti di gambar ini, mungkin satu pukulan lagi, kita sudah ketemu dengan jawabannya. Kita sudah melihat mujizatnya. Tapi karena pukulan yang terakhir yang harusnya kita pukul, kita berhenti karena kita merasa Tuhan capek, bosen, tidak ada solusi, rasanya tidak ada jawaban, sia-sia. Anda berhenti berdoa. Di dalam kekekalan, kalau Anda tahu betapa menyesalnya kita, jangan berhenti berdoa. Anda tidak pernah tahu sedekat apa Anda dengan jawaban dan pertolongan Tuhan. Mau berdoa? Konsisten. Yesus ajarkan apa? Doa tidak jemu-jemu. Doa sampai mujizat terjadi. Hari ini, apapun pergumulan Anda, bawa kepada Tuhan dalam doa-doamu. Tapi memiliki perspektif dan pemahaman yang benar tentang doa itu sendiri. Mari kita ulas sekali lagi. Yang pertama, doa bukan sekedar pemberi solusi. Doa adalah membangun relasi. Yang kedua, doa bukan sekedar menyampaikan keinginan, bukan sekedar upload, tapi doa adalah download. Yang tiga, ibu bapak saudara semuanya, bahwa doa itu nggak bisa gantikan kerja, tapi kerja tanpa doa itu sia-sia. Dan yang terakhir, doa nggak boleh sesekali. Doa adalah disiplin rohani yang tidak pernah berhenti. Saya sungguh berharap bulan ini, bahkan tidak hanya bulan ini, bulan-bulan berikutnya, Anda menjadi orang-orang yang tangguh, karena Anda mengerti dan mengalami kuasa doa. Amin. Amin.